kacamata dulu nih, Ibu Mawar bagaimana melihat PPR? Dimensi lain yang masuk sini. Dimensi lain. Jadi dimensi lain karena benar-benar nyatu sama alam. Kita lepas semua apa yang kita punya sekarang itu, kita yang benar-benar nyatu sama alam. Kalau saya bilang semuanya luar biasa banget, ada seperti ini, kenapa baru saya bilang sekarang. Iya, kalau tadi sudah Ibu mendengarkan diri bagaimana sebetulnya kami sudah mulai bergerak dan sebagainya, itu kira-kira apa hal yang paling penting untuk kita tingkatkan itu? Mungkin karena ini orang mungkin belum tahu sini ya, jadi kan kita memang perlu promosi, tapi kan kita ini bukan cari profit ya di sini, kita tuh memang apa yang kalau kita mau masuk sini otomatis harus dari hati kan. Jadi kita perlu promosi tapi benar-benar yang ini apa sih, ada seni gamelan, ada seni wayang ya, juga wayang. Jadi kita memang ya, nari juga semua ada di sini, jadi kita perlu promosi aja sih ke depannya itu. Jadi mungkin baru dari mulut ke mulut dan camas ke komunitas seniman mungkin ya yang tahu sini. Jadi kita memang perlu promosi ke masyarakat lah, pasti harus biasa meningkatkan juga warga yang ada di sini. Ya. Kalau Ibu, kami kepingin tahu mengapa Ibu begitu peduli terhadap visi pemberdayaan masyarakat desa begitu, terutama tadi Ibu banyak cerita tentang Kudus, budaya Kudus, banyak hal yang harusnya kita angkat dan sebagainya. Mengapa Ibu punya kepedulian? Ya, karena masyarakat itu potensinya luar biasa, masyarakat Kudus ya potensinya tuh luar biasa. Nggak cowok, nggak cewek itu suka bekerja. Jadi kenapa nggak kita optimalkan potensi-potensi mereka dengan salah satunya kita punya budaya seperti ini, akhirnya bisa meningkatkan ekonomi mereka juga kan, sosial ekonomi mereka, budaya mereka. Jadi ya intinya untuk kemakmuran masyarakat aja sih, bukan untuk saya pribadi, enggak gitu kan, untuk masyarakat aja, karena mungkin mereka nggak tahu punya potensi. Mereka nggak paham, mereka nggak sadar mereka punya potensi lah, itu yang kita gandeng ya, eksplor sama-sama semua dengan kita punya fasilitas seperti ini salah satunya. Maka itu jadi poin penting ya, kalau orang luar Kudus itu melihat bahwa kita sudah bisa hidup dalam tanda kutip karena banyak industri gitu. Kok ini Mawar si gelem-gelemnya gitu, maksudnya untuk ngopain kayak gitu-gitu, apakah pasti punya peluang ke depan ya Bu ya? Pasti harus ada, karena budaya itu memang heritage itu kan memang sampai kapanpun itu nggak bisa ditinggalkan. Kayak kita sebelum jadi manusia utuh kayak gini kan, kita ya juga berasal dari inilah yang itulah ya purba gitu kan, itu memang harus kita dari tanah kita balik ke tanah lagi kok. Nah itu yang perlu kita ingat ya. Kesadaran untuk itu ya. Kita perlu kita ingat, karena kalau industrial itu bisa berhenti kapan aja. Tapi kalau kita ingat, kita kembali ke tanah lagi, kita hidup di dunia itu cuma ngontrak, kayak kan kita hirup udara yang sama, kita cuma bayar ya, kita bayar sewa kontrak ke Tuhan itu kan cuman ya udah kita lestarikan, kita menjaga apa yang ada dan kita bisa berguna buat masyarakat. Itu sih, itu aja sih, karena ada rasa syukur itu harusnya ya kita bisa lah, kalau kita sama-sama itu semua punya rasa syukur gitu juga pasti bisa. Dan itu kayaknya juga bisa kita pakai untuk daerah-daerah lain ya Bu ya, hanya kesadaran untuk bahwa kita itu mensyukurinya dengan cara ngopain kayak gitu-gitu ya Bu, untuk pemberdayaan gitu. Ada kepuasan batin sendiri yang tidak bisa diucapkan. Bukan berarti itu kita dapat nominal rupiah gitu enggak, tapi kepuasan batin itu bisa lihat masyarakat itu bisa sukses, bisa makmur, bisa punya perekonomian yang yang mandiri sendiri, itu sudah luar biasa banget kalau itu ya, jadi nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Kalau boleh tahu bocoran nih, spoiler gitu tentang apa sebetulnya mimpi Ibu Mawar tentang melihat gagasan atau impian Ibu Mawar melihat masyarakat Kudus gitu, terutama kaum perempuan, kaum desa dan sebagainya, apa yang Ibu mimpikan? Saya selama ini jalan ya ke desa-desa itu, memang perempuan di Kudus itu susah bisa kasih jempol gini, karena mereka nggak kalah sama, jadi mereka mau bekerja keras juga dan mereka potensinya luar biasa. Jadi kalau bisa sih itu anak cucu kita juga tahu, dan
Ya itu yang saya bilang, kalau untuk di Kudus sendiri kan kota kecil tapi dengan potensi luar biasa tapi belum maksimal digali. Jadi dengan ini kita mungkin dengan nanti ke depannya saya mungkin ngelihatnya banyak ya, saya pengennya dengan kita gandeng dinas-dinas dari dari pemerintahan daerah, dengan adanya swasta-swasta yang sudah terjun sendiri seperti BBR ini kan, jadi itu bisa jadi jalan awal untuk kita melestarikan apa yang kita punya di Kudus, dan itu bisa meningkatkan orang juga kenal namanya Kudus itu, oh ternyata warisan budayanya banyak, dan ternyata dari situ kita lahir itu kuliner, salah satunya kuliner. Betul, kita betul. punya banyak adat-adat yang lain itu yang belum pernah di upkan di dunia. Jadi saya pengennya ya semua untuk Kudus tuh semua bisa sejahtera merata gitu. Betul, ya, Saya ya. pengen cuma itu aja Ya. sih. Kalau tadi Ibu Mawar sempat menyebutkan 9 desa telah menjadi sudah dapat SK dan sebagainya. Mungkin bisa dibocori bagaimana yang sudah ada itu, yang ideal yang sudah berjalan itu bagaimana? Nah, Bisa diceritakan. luar biasa. Jadi salah satu yang kemarin saya ingat terakhir ya, karena kan sudah banyak sekali gitu kan. Mereka punya budaya sendiri di desa itu. Budaya kan banyak ya, kayak kita punya tradisi-tradisi Ya. desa itu kan pasti ada ceritanya masing-masing ya, betul, ya kan. Yang ada punya sendang kayak ini tradisinya seperti ini, nah itu masing-masing kan beda. Nah, yang terakhir itu mereka punya kemarin ya, kayak batik atau saya lupa gitu kan, tapi dia tuh jadi suatu dia punya satu tempat pertemuan gitu yang memang buat pure di situ, memang Kayak balai itu gitu. iya kayak balai gitu. Mereka apa yang potensi desa punya tuh taruh di situ semua. Jadi jadi saya kalau lihat di IG gitu kan, destinasi wisata gitu kan, nggak ada Kudus itu ya kan, cuma ada kabupaten kota lain gitu kan. Nah saya juga pengen Kudus jadiin destinasi wisata buat nasional dulu lah ya, nasional gitu kan. Jadi yang pengen saya eksplor, kita ayolah. Nah, itu beberapa saya sudah sempat kerja sama di Dipar juga sih, karena kita mau ngangkat apa yang ada di Kudus. Jadi musim kretek juga, saya kalau ada acara pasti di musim kretek gitu. Jadi ya dikit lah ya, karena saya banyak maunya yang dikit-dikit dulu kali ya. Terus di sini kan juga mengedepankan edukasi, Bu. Jadi dan saya dengar Ibu tadi bahwa dengan aktivitas rusa, ada kebun gizi dan sebagainya, mengajak anak-anak TK playground untuk bermain di sana. Saya kira ini cara edukasi yang sangat masuk gitulah buat anak-anak, kira-kira begitu. Kenapa itu jadi salah satu bagian yang juga menurut saya kayaknya Ibu Mawar juga menganggap ini hal penting gitu. Iya, emang penting. Kenapa gitu? Ya. Karena ya kita hidup, sekali lagi balik lagi, kita hidup di dunia harus imbang. Kita nggak cuma sendiri, ya kan? Dan Ibu mau merelakan tempatnya dicap-capan anak itu kan? Justru seneng kalau anak-anak itu tahu, oh ini itu kan, mereka bisa lihat di dekat, nggak cuma di textbook ya. Biasa lihat rusa, lihat kelinci kan biasanya cuma di textbook, ini mereka lihat sendiri, mereka bisa metik. Yang gampang sih pas saya kerja sama pertanian juga, metik terong, metik tomat gitu. Akhirnya mereka juga, saya pengennya mereka bisa metik sendiri, oh bagus ya ternyata lah, ini bisa diolah masakan sama ibu mereka bisa makan sayur-sayuran, itu salah satunya itu juga gitu. Dan itu ketika melihat wajah mereka gitu itu elok dan asri, udara sejuk, tempat hati berdiam kusuk, pepohonan bebas bersuara. Mungkin di kota besar itu, kalau saya boleh cerita sedikit ya, kakak saya kan ada di ibu kota lah, di Jakarta gitu kan. Mereka kan nggak ngerti itu sawah gimana, belut. Iya, hanya cerita-cerita ya. Itu di sekolahan ponakan saya itu mereka ada field trip nangkep belut. Wah. Gitu. Lah itu yang pengen saya adaptasi juga. Kalau di kota besar bisa kayak gitu, kenapa sini yang kanan kiri kita masih alami seperti ini, kenapa kita nggak bisa? Lah dari situ kayak saya, ya walaupun saya juga agak-agak geli sih pegang belut. tapi kan saya nggak mau liatin saya geli, sosok ini kuat aja berani gitu ya. Ya saya pengennya itu aja sih. Jadi anak-anak juga
rasa syukur itu harus ditanamkan dari anak-anak sejak kecil. Nah, ini kalau setiap wanita di Kudus bisa meneladani Timawa itu kayaknya jadi kuat banget kita itu ya. Artinya lebih bisa mandiri kan ya, maksudnya kemudian menjadikan dirinya contoh ditiru oleh anak-anak dan sebagainya. Luar biasa itu. Kalau saya boleh bilang, semua yang kita bisa mandiri, kita bisa Ya. kita bisa menjadikan anak-anak seperti ini, nggak semua harus pakai biaya tinggi. Ya, nggak harus biaya tinggi, karena semua kita bisa manfaatkan. Ya lagi niat kita aja yang saya ini. Jadi walaupun sekarang serba dunia serba ini ya serba praktis gitu kan, tapi ingatlah kita tuh siapa. Dengan kita ingat kita siapa tuh, kita dengan kepraktisan tuh malah nggak enak biasanya sih, Ya, gitu betul, sih. betul. Kalau saya sih Tidak ada proses. gitu. Karbitan kalau saya dibilang itu kan harus ada proses gitu. Saya pun juga bisa pemikiran seperti kan juga, saya juga belajar dengan perjalanan waktu dan kayak begini-begini, ternyata itu saya belajarnya dari mbah-mbah yang ada di Kudus ini. Saya kalau ke Dawe kemana itu kan Sambil menyerap itu. waduh, itu luar biasa banget. Mereka udah sepuh ya, udah sepuh usia 70, 80 itu masih ninggulin kayu-kayu ranting gitu, dan sehat. Itu temui sendiri tuh. Iya kan, saya juga kita juga cari lansia-lansia produktif gitu kan. Jadi walaupun usia senja tidak menjadikan beban keluarga gitu. Dan saya nggak mau kalau umumnya wanita pekerja, ya kan, itu punya keluarga, punya anak, tapi anaknya dititipin ke mbahnya, itu saya nggak cocok. Itu menurut saya pribadi ya. Ya itu karena toh akhirnya pola asuh anak itu tidak maksimal. Iya. Cintanya itu kesannya nggak total ya. Saya cuma bilang pola asuh, saya nggak mengkritik ya, saya tidak mengejudge, saya nggak menghakimi siapapun, karena pilihan untuk bekerja, untuk menjadi buruh rumah tangga, semua itu jadi ibu yang luar biasa. Saya nggak ngejudge itu gitu kan, tapi dengan itu harus diseimbangkan aja. Oke lah dititipin, tapi kita harus tahu perkembangan anak gitu kan, jangan sampai ditinggalkan. Karena yang saya lihat anak-anak sekarang pergeseran norma susila itu sudah bergeser dengan jaga kita yang orang tua yang harusnya apalagi kemarin pandemi ya, pandemi itu kan sekolah sudah nggak ada, itu kan ya nyesek juga buat orang tua. Makanya ayo kita sama-sama lagi norma-norma timur yang biasa kita jalani. Pelihara. Soalnya saya sampai sekarang pun, saya kalau ketemu eyang, walaupun saya nggak kenal itu mbah udah sepuh, saya pasti tetap cium tangan. Wow. Itu kan norma ilmu kecil, tapi yang sekarang sudah jarang ditemuin anak-anak sekarang. Itu yang langsung menunjukkan bahwa kita itu punya orang tua. Nah itu dia. Kalau ada orang tua ya kita nunduk gitulah jalannya ini apa gitu. Ya itu kita perlu pengolahan pola asuh seperti itu, makanya jangan sampai dilepas walaupun kita bekerja gitu. Terima kasih banyak ilmunya Ibu. Yang terakhir karena ada azan gitu, apa yang mohon masukan gitu untuk PPR ini, kemudian harapan barangkali yang bisa meskipun kami sudah mengatakan bahwa kami terbuka untuk teman-teman yang lain bergabung bersama di sini terus. Nah, tadi saya lihat ada itu ya wayang, ada kita udah punya pendopo segini luar biasa. Yuk masukin, yuk kita mulai sedikit-sedikit gandeng anak-anak yang sekarang masih usia belia untuk mencintai gamelan, seni tari, seni wayang. Itu bisa kita mungkin tutor dari GBR gitu, bisa cariin tutor yang bikin anak tertarik gitu. Itu aja sih. Jadi anak saya juga suka dangdut loh, jangan salah. Gitu. Jadi ya dari situ mungkin kita bisa tetap melestarikan budaya warisan yang luar biasa seperti ini. Jadi anak cucu masih tahu namanya wayang itu apa, namanya tari-tari yang gemulai itu apa, bukan tari TikTok gitu kan, nggak tahu. Saya sukanya tari gemulai gitu kan, dan itu perlu penjiwaan seni peran itu. Saya yakin semua orang punya seni kok, punya gitu. Jadi kita tinggal explore, kalau emang anak ini punya bibit, kita punya bibit-bibit yang luar biasa nih, tinggal kita mana sih? Iya, gitu aja. Matur suwun. Amin.
rumah kita semua, rumah perjumpaan anak bangsa.